Program pemerintah Provinsi Bali dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Sejalan dengan visi tersebut, Desa Adat Banyuasri telah merancang serta mengimplementasikan secara konkret yang diwujudkan dalam berbagai program desa adat. Desa yang terletak di Kelurahan Banyuasri dengan 3 banjar adat ini, mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai wira swasta, pedagang, buruh, dan pegawai negeri. Batas wilayah administrasi Desa Adat Banyuasri, sebelah utara Laut Bali dan Banjar Adat Kelurahan Kaliuntu, sebelah timur Banjar Adat Kelurahan Kaliuntu dan Banjar Tegal, sebelah selatan Banjar Tegal dan Desa Bakti Sraga, dan sebelah barat Desa Bakti Sraga. Bendesa Desa Adat Banyuasri Nyoman Mangku Widiasa menjelaskan, kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Desa Adat Banyuasri sangatlah berlimpah. Salah satu yang sudah dikenal masyarakat luas adalah keberadaan wisata spiritual, yakni tempat pengelukatan Pura Tirta Sudamala dan Pura Taman Alit. Di samping menjadi wisata andalan, tempat pengelukatan ini merupakan salah satu penopang perekonomian warga. Hal ini juga didukung dari peran aktif serta kreativitas seketeruna-teruni dengan semangat penuh dalam energi pengembangan wisata di desa mereka. Peran aktif dari masyarakat Desa Adat Banyuasri dengan berlandaskan konsep gotong royong, persatuan yang tinggi, merupakan hal yang sangat penting dalam pelestarian potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam melaksanakan program Nangun Satkerti Loka Bali yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, salah satunya adalah membangun pengembangan potensi wisata religi yang khususnya yang ada di Desa Adat Banyuasri, utamanya Pura Tirta Sudamala. Peran serta desa adat dan masyarakat desa adat tentang keberadaan Pura Tirta Sudamala sangat proaktif. Sama-sama menjaga kelestarian, kemudian sama-sama memberikan pelayanan umat di dalam hal melaksanakan, membantu sarana prasarana, kemudian melayani umat, utamanya paguyuban Paikatan Juru Bangku Kayangan 3 Desa yang ada di Desa Adat Banyuasri untuk peran aktif turun bersama-sama memberikan pelayanan khususnya untuk umat Sedarman. Berlangsung kegiatan pelukatan pemedak atau bakti umat Sedarman untuk melakukan pembersihan diri di Pura Tirta Sudamala, yang mana Pura Tirta Sudamala terletak di Desa Adat Banyuasri. Kemudian Pura Tirta Sudamala ini mempunyai ciri khas untuk membersihkan semua sasab, utapi gering, mala, papa yang ada di semua umat Sedarman. Jadi harapan saya mudah-mudahan beliau terutamanya yang di provinsi, Bapak Gubernur dan jajarannya bisa memperhatikan tempat suci kami yang ada di Desa Adat Banyuasri, terutama Pura Tirta Sudamala, bisa mendukung semua infrastruktur atau pembangunan yang kami canangkan di Desa Adat Banyuasri. Nah, itu yang harapan kami yang kami dapat sampaikan kepada Bapak Gubernur atau pemerintah tingkat 1, tingkat 2, sehingga sama-sama melestarikan tempat suci, terutama Pura Tirta Sudamala untuk semua umat yang ada di Bali. Dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya, Desa Adat sudah merencanakan pembangunan Badan Usaha Padruan Desa Adat atau BUPDA, termasuk di dalamnya UMKM, warung adat, koperasi, yang disinergikan dengan kekayaan potensi wisata yang ada. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini pun, Desa Adat Banyuasri tidak hentinya untuk berusaha memberikan peluang usaha bagi warga yang terkena dampak pandemi. Pemeliharaan dan pelayanan wisata spiritual pun secara perlahan terus dilakukan. Semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi warga dalam berbagai aspek kehidupan.
Bendesa Desa Adat beserta prajuru adat selalu mengedepankan pelayanan bagi masyarakat untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara skala niskala. Dalam rangka menindaklanjuti program adiluhung dari Pemprov tingkat 1 Nangun Satkerti Loka Bali, yang di sana ada salah satu memperdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kemudian di sana dicetuskan oleh Bapak Gubernur untuk membangun suatu usaha yang ada di dalam Desa Adat Sejebak Jagat Bali, utamanya adalah Bubda. Nah, Bubda kami sudah rencanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari MDA Provinsi. Kami sudah rencanakan dengan prajuru adat dan masyarakat adat. Di sana akan membawahi UKM, usaha kecil dan menengah masyarakat adat itu sendiri, kemudian menggali potensi wilayah sumber-sumber pendapatan yang akan dikelola oleh desa adat melalui Bubda itu sendiri, baik dari wisata religi, kemudian dari wisata bahari. Perlu yang sampaikan di Desa Adat Banyuasri, di awal sudah kami sampaikan ada wisata religi, ada beberapa pura pelukatan. Yang pertama pura pelukatan Pangersikan, kemudian yang kedua ada pura pelukatan Tirta Sudemalu, yang ketiga pada saat ini kami berada di pura pelukatan Taman Alit. Nah, pura Taman Alit ada di wilayah Widangan Desa Adat Banyuasri. Letaknya adalah di sebelah Pura Segara, berdekatan dengan pantai. Jadi Bubda itu akan mengayomi, akan membawahi beberapa tempat wisata religi, termasuk di dalamnya adalah bibit usaha, termasuk di dalamnya adalah wisata religi di sini. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri akan melibatkan beberapa tokoh masyarakat itu sendiri yang diayomi oleh desa adat itu sendiri. Kemudian Bubda sendiri juga akan mengelola wisata bahari yang nanti akan kita lihat di sana. Ada wisata kuliner, wisata bahari, baik itu dolphin, kunjungan wisata, snorkeling, kemudian diving akan dikembangkan oleh Bubda itu sendiri. Nah, itu beberapa kegiatan atau penggalian potensi-potensi wisata yang ada di Widangan Desa Adat Banyuasri. Keberadaan dan kondisi Pura Taman itu sendiri seperti ini, harapan kami banyak memohon mudah-mudahan Bapak Gubernur melalui bantuan-bantuan bisa melirik keberadaan wisata religi yang dimana ada salah satunya adalah Pura Taman Alit. Keberadaan Pura Taman Alit ini sangat miris. Keberadaannya kami dari Desa Adat hanya terbentur dengan biaya, karena Desa Adat kami, Desa Adat Banyuasri, betul-betul tidak memiliki pelaba desa. Jadi sumber-sumber pendapatan itu yang dihasilkan dari pelaba desa betul-betul nihil sekali. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Gubernur melalui program-program yang akan diberikan oleh Desa Adat, perbaikan atau penataan ulang keberadaan Pura Taman ini bisa terrealisasi. Kedepan diharapkan dalam menjaga kekayaan wisata ini campur tangan serta dukungan dari pemerintah, terutama dalam meningkatkan infrastruktur, akses jalan segera terwujud. Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan suci yang menjadi aspek penting wisata spiritual segera direalisasikan. Di samping pembinaan terhadap masyarakat, untuk mempersiapkan diri menuju tatanan kehidupan baru, Bali yang kawista, Bali kang tata titi tentram Kertaraharja, Gemah Ripah Lo Jinawi.